Pada tahun 1799, dengan datangnya peradaban baru, suku Vermont dari masyarakat Gypsy dihancurkan akibat perang dan politik. Mereka diserbu oleh pemerintah korup yang dikenal sebagai The Order. Ratusan penduduk menjadi korban dan sebagai balasan, sebagian kecil masyarakat Gypsy mencoba melawan, namun padarnya masyarakat Gypsy kalah karena jumlah. Tanpa keadilan ataupun hukum di tanah yang dikuasai pemimpin Haus Darah, masyarakat Gypsy hanya bisa berharap pada bulan baru yang terjadi 500 tahun sekali yang disebut Gypsymon. Suku Vermont yang merupakan bagian dari masyarakat Gypsy selalu berdoa untuk menyingkirkan para penjajah dari tanah air mereka. Di tempat lain, pasukan The Order sedang membahas rencana mengenai serangan sergapan yang memanfaatkan dataran tinggi. Setelah pembahasan usai, salah satu prajurit penasaran dengan masa lalu kapten mereka bernama Jacob yang berasal dari kaum Gypsy. Berdasarkan rumor, Jacob tinggal di sebuah desa di mana terdapat seekor bis yang selalu bersarang di sekitar desa tersebut. Merasa khawatir, penduduk desa meminta kepala desa untuk membunuhnya. Namun sang kepala desa memperingatkan untuk tidak memprovokasi maupun berburu di dekat sarang bis tersebut. Cerita itu pun juga didengar oleh Jacob yang masih berumur 6 tahun. Dan karena merasa tertantang, di malam harinya, Jacob mengajak putri kepala desa untuk berburu bis yang dirumorkan. Meski putri kepala desa mencoba melarang, Jacob tetap pergi berburu. Akibatnya, di pagi hari saat Jacob kembali, ia mendapati desanya sudah dihancurkan total. Semua penduduk tewas termasuk ayah, ibu, dan adik Jacob. Awalnya, beberapa prajurit meragukan cerita tersebut, namun Jacob sendiri yang mendengar apa yang mereka bicarakan membenarkan cerita tersebut. Setelah pertemuan usai, Jacob kembali dihantui masa lalu saat ia menatap mata dari seekor bis dan kabur meninggalkan putri kepala desa. Tak lama, Jacob melihat pantulan bayangan dari cermin di mana seorang wanita menyelinap di belakangnya, dan berkat hal itu, Jacob mampu menghentikan serangan dari wanita tersebut. Wanita itu berasal dari suku Vermont bernama Maria yang mencoba membalas dendam atas kematian masyarakat Gypsy. Meski aksinya berhasil digagalkan, Maria tak gentar dan saat melihat Jacob, Maria merasa ada sesuatu yang menghantui Jacob. Mendengar pernyataan Maria, Jacob pun meminta seluruh prajurit keluar dari ruangannya. Kemudian Jacob mulai menginterogasi Maria, namun Maria datang hanya ingin meminta keadilan. Sementara Jacob menjawab bahwa ia hanya membela diri saat para pemberontak menyerang markas dan mencuri persediaan pangan. Pernyataan Jacob langsung dibantah oleh Maria melihat puluhan hingga ratusan masyarakat Gypsy menjadi korban. The Order seenaknya datang untuk mengambil tanah kelahiran mereka dan meninggalkan anak kecil hingga orang tua terlantar. Namun, bagi Jacob selalu ada korban dalam perang. Jacob hanyalah seorang prajurit yang mematuhi perintah atasan, lagi pula ia belum mendengar laporan mengenai anak-anak dan orang tua yang ditelantarkan. Dan siapapun yang tidak mempunyai dokumen, maka mereka harus meninggalkan tempat yang mereka tinggali. Jacob juga menegaskan bahwa ia bukan orang yang biadab. Melihat Jacob yang tak bisa dibujuk, Maria terpaksa memohon agar The Order meninggalkan tanah kelahirannya. Di saat yang sama, seorang prajurit datang melapor mengenai para pemberontak yang mulai bergerak. Karena ada urusan melawan para pemberontak, Jacob pun lebih melepaskan Maria. Di keesokan paginya, berita mengenai penyerangan Jacob terdengar hingga telinga gubernur. Namun sang gubernur lebih mementingkan tanah sengketa yang sekarang masih diduduki masyarakat Gypsy. Ada beberapa bangsawan yang tertarik dengan tanah tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai perkebunan. Karena itulah sang gubernur ingin Jacob mengantar surat yang berisi permintaan bela bantuan untuk mempercepat penyisiran lahan sengketa. Sang gubernur juga ingin Jacob merahasiakan misi tentang surat tersebut.
Setelah sang gubernur pergi, para bangsawan membicarakan gosip tentang bulan baru yang akan datang dan mulai membuat para kuda gelisah. Don't encourage him in his outrageous allegations. Cattle and the horses of our regiment have been acting very strange. Di tempat lain, Maria yang kembali ke kampung halamannya masih memikirkan pertemuannya dengan Jacob karena merasa familiar. Namun Maria harus tetap fokus untuk merencanakan melawan The Order. Meski masyarakat Gypsy kalah jumlah, namun Maria yakin dengan memanfaatkan bulan baru masih ada kesempatan. What is rightfully ours? A change will be made by the new moon's light and its corrupt laws. And many more will die. Saat bulan baru tiba, Jacob ditemani seorang kusir memulai perjalanannya mengantar surat. Namun saat mereka melewati hutan, sang kusir tiba-tiba diserang oleh seekor bis. Sementara Jacob hanya bisa melihat dan segera kabur meninggalkan si kusir. Jacob terus berlari menyusuri hutan hingga pagi menjelang. Jacob yang kelaparan dan hanya membawa sedikit bekal membuat laporan mengenai penyerangan seekor bis yang menyerang kereta. Sambil terus mencari skuadron terdekat, Jacob terus menuliskan laporan hariannya. Beberapa hari kemudian, Jacob melihat seorang pria dengan membawa kuda. Kemudian Jacob mulai mendekati si pria untuk meminta kuda tersebut yang akan digunakan untuk urusan resmi. Namun si pria menolak permintaan Jacob bahkan jika Jacob seorang perwira tertinggi. Bagi si pemilik kuda, Jacob hanyalah seorang pria biasa yang kelaparan di tengah hutan tanpa pangkat maupun hak untuk mengambil royalti milik rakyat. Terpaksa Jacob pun mencoba merebut kuda secara paksa, namun karena Jacob kelelahan, ia pun dengan mudah dikalahkan. Tetapi saat si pemilik kuda hendak meninggalkan Jacob, seketika hutan menjadi sunyi dan tak lama si pemilik kuda diserang oleh bis. Sementara Jacob yang melihat kejadian itu sekali lagi kabur dan berhasil lolos. Di sisi lain, sang gubernur beserta bangsawan yang lain sedang membicarakan bisnis mengenai lahan sengketa. Sang gubernur menjanjikan bahwa lahan yang dibicarakan subur untuk dibuat perkebunan. Awalnya, sang gubernur ingin mempekerjakan masyarakat Gypsy. Namun mengingat masyarakat Gypsy memberikan perlawanan ditambah dengan The Order yang merebut lahan mereka, membuat sang gubernur ingin memberantas masyarakat Gypsy dan memulai pembangunan dari awal. Might prey on their minds. These lands will be ready come winter next. Shall we start the bidding? Sementara itu, Jacob yang kelaparan tiba di sebuah danau. Dengan rada lelah dan lapar, Jackson mencoba membuat tempat peristirahatan seadanya. Namun seketika, suasana hutan kembali mencekam. Jacob yang merasa adanya bahaya segera pergi ke danau. Saat bersembunyi, Jacob melihat bis yang tak jauh dari situ. Untungnya lolos dari kejaran bis. Jacob mencoba peruntungannya dengan mempercayai rumor di mana pantulan cahaya bulan mampu menghalangi semua kejahatan. Melewati malam yang panjang, Jacob melihat sebuah rumah yang dihuni seorang janda bersama putrinya bernama Isabel. Jacob yang kelaparan langsung menyantap dendeng yang sedang dijemur di depan rumah. Sementara si pemilik rumah langsung menodongkan senjata setelah mengetahui adanya penyusup. Saat Jacob sedang menjelaskan kondisinya, tiba-tiba suara auman terdengar yang membuat si pemilik rumah bergegas masuk bersama Jacob. Setelah mengetahui cerita Jacob, si pemilik mengizinkan bermalam, tetapi dengan catatan Jacob harus segera pergi saat fajar tiba. Hal itu dilakukan lantaran pemilik rumah masih belum percaya dengan Jacob, terlebih dengan seorang kesatria yang pernah membunuh suaminya. Saat si pemilik sedang menyiapkan makanan, tiba-tiba rumah mulai berguncang diikuti bayangan raksasa berada di balik pintu. Guncangan tersebut membuat lentera terjatuh dan si isi rumah mulai terbakar.
Mengetahui hal itu, si pemilik rumah segera menyuruh Isabel bersembunyi, dan untuk Jacob, si pemilik rumah langsung menembaknya, berharap Jacob pergi dari rumahnya. Namun naas, bis yang sudah masuk ke rumah langsung menyeret si pemilik rumah. Dan sesaat setelah bis pergi, Jacob segera membawa Isabel pergi. Untuk menenangkan Isabel yang menangis sambil memanggil ibunya, Jacob meminta Isabel untuk tetap berjuang demi menghormati pengorbanan ibunya sebagai ksatria. Namun dengan luka tembak yang dideritanya, Jacob tak bisa berjalan lebih lama. Untuk menghindari Isabel mengalami trauma, Jacob meminta agar Isabel menutup telinga dan matanya saat Jacob mengeluarkan peluru menggunakan belati yang dipanaskan. Setelah melakukan perawatan darurat, mereka berdua melanjutkan perjalanan melewati hutan. Hari demi hari mereka berdua lalui hingga tiba di suatu malam saat Isabel menanyakan latar belakang Jacob. Diceritakan Jacob merupakan anak dari seorang milisi yang sempat bertarung melawan The Order. Namun untuk melanjutkan hidupnya setelah desanya terbantai, Jacob memutuskan bergabung dengan The Order. Too young, perhaps. He was who without wings could take to fly. Your lost little one. Right. My father was militia. Di pagi harinya, mereka berdua melanjutkan perjalanan menyusuri sungai, padang rumput, hingga hutan. Namun langkah mereka terhenti saat Jacob melihat seorang ibu-ibu berlumuran darah. Si ibu-ibu tersebut yang melihat Jacob segera memerintahkan kedua pria untuk menangkap Jacob. Aksi kejar-kejaran singkat pun terjadi dengan berujung Jacob dan Isabel yang tertangkap. Namun, melihat Isabel diculik, Jacob pun langsung bangkit dan berhasil membunuh kedua orang yang mengejarnya. Sayangnya, perasaan aman mereka berdua hanya sekejap saja saat Jacob menyadari kedatangan bis. Mereka berdua terus berlari hingga tiba di sebuah dataran tinggi. Isabel mampu memanjat, sedang Jacob sempat tergelincir. Melihat Isabel yang memberi semangat, seketika Jacob pun teringat bahwa yang membuat Isabel keadaan sekarang adalah dirinya. Karena hal itulah Jacob mencoba sekuat tenaga untuk bisa terus menemani Isabel. Namun harapannya pupus saat Jacob melihat sang bis sudah berada di dekat Isabel. Dengan gigi tajamnya, Isabel langsung diseret sementara Jacob hanya bisa melihat kejadian tersebut. Akibat kehilangan Isabel, membuat Jacob ingin menyerah untuk bertahan hidup. Tanpa tujuan, Jacob pun mulai menulis laporan hariannya terakhirnya mengenai perasaan takut dihantui, namun tak tahu apa yang menghantuinya. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Jacob terus merangkak tanpa tahu kemana ia akan pergi. Sampai pada harinya, Jacob bertemu dengan Maria dan mengira bahwa Maria lah yang mengirim bis untuk menerornya. Jacob terus memohon agar Maria menghentikan siksaannya, namun saat Jacob berbalik, ia melihat sang bis sudah di hadapannya. Jacob yang sudah pasrah teringat saat pertama kalinya ia menandatangani surat keputusan bergabung dengan The Order. Dari situlah Jacob sadar awal mula perasaan rasa kegelisahannya saat meninggalkan putri kepala desa. Selama ini ia mengejar Jacob bukanlah seekor bis, melainkan The Order yang diperintahkan gubernur untuk mengejar Jacob. Ibu Isabel terbunuh akibat meriam, dan si kusir yang dicegat The Order, semua itu tumbuh sebagai momok menakutkan bagi Jacob yang berasal dari rasa penyesalannya. Dan alasan The Order mengincar Jacob lantaran gubernur sudah tidak membutuhkan lagi keberadaan Jacob dan ingin menyingkirkan semua keturunan masyarakat Gypsy. Perang yang terjadi tak hanya membuat Jacob menutup mata dan telinga akan kondisi sekitar, namun juga menumbuhkan sosok monster yang selalu menghantuinya. Melihat rasa penyesalan Jacob, Maria pun membantu Jacob untuk kembali ke lingkungan. Dan dengan begitu, Jacob bisa membalaskan dendam kepada gubernur sebagai masyarakat Gypsy, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Gypsymon. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Sekian dari Anda, sampai jumpa di video berikutnya.